Kur dari Pegadaian sudah dibuka sejak 17 Januari dan sekarang mumpung masih ada kuotanya silakan segera ajukan. Kenapa? Karena kur di Pegadaian ini bunganya adalah yang terkecil, hanya 3% bertahun. Nanti akan saya tunjukkan tabelnya dan juga perhitungannya. Kalau di tempat lain itu justru 6% ya per tahunnya. Di sini hanya setengahnya yaitu 3% per tahun. Nah, kemudian kenapa sih kita harus pakai kur Pegadaian ya? Karena prosesnya itu sangat mudah ya. Kemudian ini adalah bagian dari pemberdayaan UMKM dan juga tanpa agunan, ini yang menarik ya. Kemudian nanti bisa dilayani di seluruh outlet yang ada di Indonesia ya. Carilah outlet terdekat dari lokasi tempat usaha ataupun tempat tinggal teman-teman semuanya. Dan juga ini bisa dipakai untuk pengembangan berbagai jenis usaha. Kemudian untuk proses pengajuan kur syariah di Pegadaian itu sangat mudah. Yang pertama silakan nasabah mengisi form pengajuan yang ada di outlet ya, kemudian nanti dikembalikan beserta syarat yang lain. Nah, setelah itu teman-teman akan disurvei ya ke tempat lokasi usahanya. Ini biasanya tidak sulit sih. Teman-teman silakan janjian saja nanti di hari dan tanggal berapa. Kemudian setelah itu teman-teman biasanya akan dihubungi untuk datang lagi ke Pegadaian dan juga menyiapkan diri untuk melakukan akad kredit pinjaman dari kur ini teman-teman ya. Nah, kemudian adalah proses pencairan dana ke rekening teman-teman untuk dipakai untuk mengembangkan usaha. Dan tentunya setelah bulan berikutnya, teman-teman akan diminta untuk mengangsur sesuai tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati. Kemudian teman-teman silakan perhatikan untuk syarat dan ketentuannya ya. Teman-teman pastikan sudah berusia minimal 17 tahun, maksimalnya 65 tahun saat jatuh tempo akad ya. Kemudian juga sudah memiliki usaha yang sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Karena ini memang kur, kita memang sudah harus memiliki usaha ya. Kemudian nasabah tidak sedang mendapatkan fasilitas pembiayaan program pemerintah atau pembiayaan produktif dari lembaga keuangan yang lain. Kemudian untuk minimal usahanya itu sudah berjalan 6 bulan ya. Dan juga lokasi usahanya adalah berjarak radius 5 km dari outlet Pegadaian terdekat. Kalau memang terlalu jauh, lebih dari 5 km nggak apa-apa, coba ajukan saja ya. Oke, kemudian nanti untuk angsurannya itu adalah flat, nanti akan saya tunjukkan untuk tabelnya ya. Dan juga ini yang menarik teman-teman ya, untuk biaya asuransi itu ditanggung oleh Pegadaian alias gratis dan juga tentunya tidak ada biaya administrasi ya. Oke, kita cek untuk perhitungannya. Nah, ini contohnya teman-teman meminjam 5 juta ya dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, di situ untuk imbal hasilnya itu adalah 3% per annum teman-teman ya, atau setara 0,14% per bulannya. Nah, ini teman-teman kalau kita kalikan nanti yang dikembalikan itu totalnya adalah 5.084.000 alias meminjam 5 juta selama setahun bunganya adalah 84.000. Ini memang yang paling menarik ya, karena ini memang ditujukan untuk para usaha kecil untuk mengembangkan usaha ya. Dan kita bisa lihat ya, teman-teman bisa cek di sini. Untuk tabelnya silahkan ya, teman-teman bisa cek ya, pinjamannya itu mulai dari 1 juta, maksimalnya adalah 10 juta. Kemudian di situ tenornya dari 12 bulan, maksimal adalah 36 bulan ya. Silahkan teman-teman pelajari dengan seksama di mana teman-teman akan memilih ya, tenornya berapa dan juga jumlah pinjamannya berapa. Disesuaikan dengan kemampuan teman-teman semuanya ya, jangan sampai kita memilih yang salah. Oke, jadi seperti itu yang dapat aku sampaikan terkait pengajuan pinjaman kredit usaha rakyat di Pegadaian dengan bunga terkecil yaitu 3% per tahunnya ya. Nah, mungkin teman-teman yang masih bingung silahkan tulis saja di kolom komentar, nanti akan saya coba jawab pertanyaannya. Atau mungkin ada yang tanya ya, berkas apa saja sih yang harus kita bawa? Teman-teman minimal membawa fotokopi kartu keluarga, kemudian surat nikah bagi yang sudah menikah ya, dan juga fotokopi surat keterangan usaha, biasanya ini dari kelurahan, dan juga dokumen lain yang diperlukan ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau teman-teman bertanya apakah ini masih ada kuotanya, silakan saja langsung hubungi untuk ke outlet terdekat ya. Silakan langsung ke sana ditanyakan. Harusnya sih masih ada karena ini baru pertengahan tahun ya. Dan mungkin juga ada yang bertanya, ini bisa untuk usaha apa saja sih? Nah, ini akan saya jawab sekalian ya. Di sini dipakai untuk sektor usaha kecil dan mikro ya. Itu bisa di pertanian, perkebunan, kehutanan, kemudian kelautan dan perikanan ya, dan juga sektor industri pengolahan, sektor pertambangan garam rakyat, dan juga sektor jasa produksi, dan yang terakhir adalah sektor produksi lainnya. Oke, teman-teman yang membutuhkan produk ini silahkan langsung saja hubungi Pegadaian terdekat. Semoga video ini bermanfaat dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.